Memilih istri Sri dihilangkan karena meminta rumah bahkan meminta istri pertama diceraikan, pejabat BPK Gatot memilih jalan ini. Niken Ayu Winangi tinggal di kota Salatiga, dibesarkan sebagai seorang muslim namun ingin kaya. Dirinya saat remaja lebih memilih pindah ke Jakarta untuk cari penghidupan yang layak. Tak hanya pindah ke Jakarta perubahan dalam diri Niken, melainkan Niken pun berpindah keyakinan menjadi seorang Katolik, bahkan mengganti namanya dengan nama baptis Holly Angela yang kini biasa dipanggil Holly. Baru saja pindah ke Jakarta, Holly pun tak lama langsung menikah dengan suami pertamanya, dikaruniai satu orang anak, namun pernikahannya tak berjalan lancar hingga akhirnya Holly memilih cerai dari sang suami pertamanya. Tak lama menjanda, Holly kemudian menikah lagi dan dikaruniai satu orang lagi. Namun pernikahannya tak berjalan lancar lagi. Pernikahan kedua Holly langsung bercerai karena Holly mengaku tak bahagia. 2 kali menikah, 2 kali punya anak. Kini anak-anak Holly tinggal bersama orang tua Holly di Salatiga. Tak pernah ada yang benar-benar tahu apa pekerjaan Holly saat di Jakarta, namun kehidupan Holly selalu mewah. Bahkan Holly yang memang kerap di hotel pun pada akhirnya berkenalan dengan Gatot, seorang pejabat BPK Keuangan. Holly dengan Gatot Supriyantono berkenalan di tahun 2007. Pasca itu mereka makin dekat dan Holly dijadikan simpanan oleh Gatot, meski saat itu Holly tahu kalau Gatot punya anak istri. Menjadi simpanan dari Gatot berselingkuh dengan Gatot, kehidupan Holly sendiri makin mewah. Holly klub keluar negeri, bahkan Holly pun kerap diberikan kemewahan oleh Gatot, berupa apartemen, mobil, dan juga barang-barang bermerek. Merasa dicintai oleh Gatot, Holly pun kini meminta lebih, tak mau hanya sekedar menjadi selingkuhan, bahkan Holly minta dinikahi oleh Gatot. Saat itu Gatot yang merasa sangat cinta kepada Holly dan takut kehilangan Holly, akhirnya mengikuti semua keinginan Holly. Mereka berdua menikah siri di Bandung, padahal Holly sendiri sempat masuk Kristen namun kini kembali lagi ke Islam demi menikah siri dengan Gatot. Menjadi istri siri dari Gatot, Holly pun makin menjadi, menginginkan mobil mewah, bahkan ingin rumah, tak mau lagi di apartemen Kalibata. Holly mulai meminta Gatot untuk menceraikan istri pertamanya. Di sana Gatot tak mau meninggalkan istri pertamanya. Apalagi Gatot punya jabatan penting di karirnya, kredibilitas rumah tangga pun diperhitungkan. Gatot mulai gerah dengan Holly. Dirundung rasa bersalah kepada sang istri dan makin sadar kelakuan matre Holly, akhirnya Gatot pun jujur kepada sang istri tentang perselingkuhannya dengan Holly. Meski sakit hati, istri sah dari Gatot memaafkan Gatot, apalagi Gatot meminta maaf dengan tulus dan berjanji akan meninggalkan Holly. Namun yang anehnya belakangan Holly yang mengancam aneh-aneh tak mau ditinggalkan Gatot, bahkan akan membongkar kelakuan Gatot tentang perselingkuhan ini ke media dan juga ke kantor Gatot. Gatot yang bingung dengan keadaan akhirnya curhat kepada salah satu sopirnya yaitu Surya. Saat itu Surya menyarankan Gatot untuk melakukan santet kepada Holly. Mencoba dengan cara santet namun beberapa kali tak berhasil hingga akhirnya dukunnya sendiri menyarankan untuk menculik Holly dan mengancam Holly. Lewat Surya akhirnya bertemu dengan Pago sang preman yang direkomendasikan oleh dukun tersebut. Bahkan Pago memang mau menolong namun harus dibayar 200 juta untuk menculik Holly. Pagi itu diberi uang DP 30 juta, Pago tak jalan sendiri melainkan membawa 3 orang lainnya yaitu Rusli, Haris dan juga Abdul. Menjalankan rencana mereka menyewa unit Kalibata di sebelah apartemen Holly. Mengamati dan mengintai Holly, bahkan merencanakan penculikan Holly disusun rapi. Berniat menunggu Holly keluar dari apartemen hingga mereka masuk ke apartemen dengan kunci apartemen yang diduplikat oleh Gatot. Rencananya Holly akan diculik dan dimasukin ke card case gitar berbentuk peti. Rencana dijalankan, mereka dibeli uang 50 juta untuk Gatot untuk persiapan. Semua akan dijalankan saat Gatot ke Australia untuk menjalankan tugas kantor. Bahkan sebelum Gatot pergi, Gatot memberikan uang 200 juta kepada Surya yang akan dibagikan setelah misi selesai. Minggu pagi bergerak standby di apartemen. Saat jam 1 Holly akan ke rumah orang tua angkatnya di Cibubur. Ditunggu-tunggu tak pulang, ternyata Holly menginap di rumah ibu angkatnya. Gatot pun menyebutkan Senin malam saja karena Holly akan pulang ke apartemennya. Semua menunggu di posisi yang seharusnya. Harus dan Ruski menunggu di kamar Holly dan yang lainnya berkomunikasi menunggu Holly masuk ke apartemen. Beberapa langkah sebelum Holly masuk, Holly pun telepon ibu angkatnya untuk mengabari dirinya sudah sampai. Namun saat Holly membuka pintu,
Holly langsung saja ditarik dua orang yang tadi kenalnya dan Holly disiksa. Saat itu Holly sempat berteriak membuat ibu angkatnya sadar di telepon ada sesuatu yang terjadi kepada Holly. Bahkan karena teriakan Holly, Holly pun langsung disiksa agar diam. Holly yang meminta tolong terus hingga kedengaran satpam di sana harus dengan Rusli terus menganiaya Holly hingga akhirnya Holly pun tak berdaya tak bernapas. Surya Pago dengan Abdul meminta harus dengan Rusli keluar dari kamar tersebut karena satpam sudah ada di depan. Namun nampaknya mereka tak bisa keluar dari depan, mereka keluar lewat balkon. Rusli yang berhasil kabur masuk ke apartemen lantai 8 yang tak berpenghuni. Dirinya memecahkan kaca namun nampak tak bisa keluar, terjebak di lantai 8. Sementara Harus yang nampaknya panik jatuh dari lantai 9 ke bawah. Penghuni yang nampak sedang nongkrong di bawah langsung berfokus kepada Harus yang jatuh dari lantai 9. Pihak dari security pun akhirnya berhasil mendobrak unit kamar apartemen Holly dan menemukan Holly nampak tak berdaya, langsung saja dibawa ke rumah sakit dan lapor kepada polisi. Tak lama pihak kepolisian pun datang untuk olah TKP dan interogasi semua saksi-saksi. Melihat Harus yang terjatuh dan nampak yakin ini pelakunya, kali ini pihak kepolisian hanya punya petunjuk dari Harus. Surya Pago dan Abdul masih keliling-keliling di Mall Kalibata, masih deg-degan karena Haris nampaknya tak selamat sementara Rusli terjebak di lantai 9. Dengan kondisi seperti ini akhirnya Surya menelpon sang bos Gatot memberitakan kalau semua rencananya gagal, bahkan kini Holly di rumah sakit, gak tahu kondisinya seperti apa dan menceritakan tentang dua orang lainnya, yang satu meninggal dan yang satu terjebak. Tak banyak bicara, Gatot hanya memerintahkan untuk clear semua chattingan, membuang semua kartu dan handphone, dan tak saling komunikasi satu sama lain. Sementara mereka tak mau membantu Rusli yang terjebak di apartemen lantai 8, mereka ketakutan polisi sudah mengepung. Kini satu-satunya petunjuk adalah jenazah Harus, apalagi tak lama keluarga Harus datang dari Lampung ke Jakarta untuk menjelaskan kalau Harus sebenarnya bekerja jadi debt collector di Jakarta. Dari orang-orang aneh yang dicurigai di Kalibata, ada 3 orang yang sangat dicurigai sehingga pihak kepolisian bertanya kepada keluarga Haris barangkali ada yang mengenal. Tentu saja keluarga Haris langsung mengenal Abdul, salah satu teman dekat Haris, teman pekerja Haris. Tak menunggu waktu lama lagi pihak kepolisian pun langsung mencari Abdul dan menangkap Abdul di rumahnya sendiri di Depok. Abdul sendiri tak bisa membantah karena ada bukti CCTV. Gatot sendiri juga langsung diamankan usai dirinya pulang dari Australia untuk dimintai keterangan, bahkan setelah ketahuan dirinya adalah otaknya langsung ditahan. Gatot yang diinterogasi akhirnya mengakui dirinya memang ingin menculik Holly namun membantah untuk menghabisi Holly. Gatot sendiri tak tahu kejadiannya akan seperti ini. Di awal Gatot hanya ingin memberikan peringatan kepada istri sirinya. Dengan kerja keras pihak kepolisian akhirnya semua tersangka bisa diamankan. Usai menjalani beberapa kali persidangan, dengan banyak pertimbangan pihak hakim akhirnya memberikan vonis kepada Gatot, otak pelakunya, dengan vonis 9 tahun penjara. Sementara pelaku-pelaku lainnya divonis di bawah dari Gatot. Meski keluarga Holly kecewa dengan vonis yang diberikan hakim, namun keluarga Holly nampak tak bisa berbuat apa-apa. Kini hanya ingin mendoakan Holly yang sudah berpulang dan tak bisa mereka temui untuk selamanya.